Johan. Assalamualaikum warahmatullahi Singkat wabarakatuh. padat Pak Johan. Pak Menteri yang saya hormati, selamat bertugas. Pertama, apresiasi saya ketika Pak Menteri melaksanakan program jangka pendeknya dengan Komando Strategi Pangan, Kosratani. Saya kemudian membayangkan akan banyak stakeholder pertanian yang akan tergerakkan dengan komando Pak Menteri. Saya membayangkan penyuluh-penyuluh kemudian berdaya, karena ujung tombak dari Konstra ini adalah penyuluh dan BPP. Sayangnya, penyuluh pertanian itu adalah satu-satunya yang tertinggal sekarang di kabupaten kota. Dengan perpindahan kewenangan, penyuluh perikanan sudah jadi pegawai pusat. Ya, perikanan, kehutanan juga sudah ditarik ke provinsi. Nah, saya sarankan supaya penyuluh pertanian ini juga ditarik menjadi bagian dari pegawai pusat. Itu yang pertama. Sayangnya Pak Menteri, dalam Konstra ini saya kemudian tergelitik ketika di bagian akhir Pak Menteri menggunakan istilah ketersediaan pangan dalam Konstra Tani ini. Ketersediaan pangan ini kan bukan amanat dari Undang-Undang 18. Amanat Undang-Undang 18 itu adalah kenapa kita tidak menggunakan istilah yang ada di Undang-Undang 18 tentang penyelenggaraan pangan. Penyelenggaraan pangan itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara adil dalam rangka kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Kenapa ketersediaan pangan kita Pak Menteri gunakan? Harapan teman-teman tadi mengurai impor akan kemudian diragukan dengan istilah ketersediaan pangan ini. Karena kalau bicara ketersediaan pangan, itu sama artinya dengan kita membuka keran impor. Maka usul saya dalam Konstra Tani, Pak, ganti istilah ketersediaan ini supaya kita tidak ragu-ragu dengan bahasa Undang-Undang 18 penyelenggaraan pangan yang menjadi dasar dari kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Renstra Kementerian Pertanian, strategi utamanya itu adalah mewujudkan kesejahteraan petani. Terima kasih Pak, Bapak sudah memperhatikan ini dan menjadikan sebagai strategi utama. Tapi tolong diberikan elaborasi, buatkan kami indikator serta roadmap-nya bagaimana petani itu dikatakan sejahtera. Apakah misalnya kita akan menjadikan NTP itu sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan misalnya. Nah, saya terus terang Pak di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikan NTP itu ketika kita membahas RPJMD Gubernur yang baru, kita jadikan NTP ini sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Karena NTP ini kan banyak ekor-ekornya Pak. Ya harus tersedia ini, tersedia segala macam. Jadi itu yang ketiga, di grup Komisi 4 kemarin itu ada potongan berita dari salah satu media Pak, bahwa kita akan terancam defisit pasokan daging. Yang membaca berita itu Pak Menteri, saya langsung koordinasi dengan Kadis Peternakan NTB. Dan beliau menyatakan kesiapannya untuk menjadi penyuplai dari pasokan daging nasional. Memang kendala kami di NTB itu, terutama di Pulau Sumbawa, itu masih menggunakan sistem pengembalaan yang liar. Nggak bisa. LAR kami menyebutnya, orang Bima menyebutnya SO. Nah, mungkin ini perlu menjadi perhatian sehingga Pak Menteri nanti perlu mendata daerah-daerah mana saja yang bisa menjadi sumber atau produsen dari penyuplai daging nasional ini. Berikan perhatian, berikan alih teknologi agar merubah cara beternaknya dari liar kemudian menjadi kandang. Ya, tentu persoalan pakan, persoalan yang lain perlu juga kita diperhatikan. Mungkin itu tiga hal yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan. Tadi Pak Hairudin sudah ngomong kurang lebih 5 menit. Jadi ini jadwalnya dia, kita kasih ngomong 1 menit. Silakan.